Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Sulisaya. Saya dari kelas PAM 2023A dan di sini saya akan membahas mengenai bab parabola pada poin B dan poin C. Baik, sebelum itu kita harus tahu apa sih parabola itu. Nah, ternyata parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jarak atau perbandingan jarak antara titik tersebut ke suatu titik dan ke suatu garis adalah sama. Yang mana suatu titik ini dinamakan titik fokus dan garis yang di sini dinamakan garis direktris. Maka bisa kita gambarkan bahwa parabola pada koordinat x, y ini adalah titik-titik yang mana jarak antara titik yang ada di sini, misal ini adalah titik kita buat titik B atau titik E biar bagus dikit. Titik E dengan koordinat X, E, Y, E. Jarak antara titik E ke titik fokus dan jarak antara titik E ke suatu garis, misal di sini ada garis, ini ada garis, dan ini ada satu garis. Ini ke titik ini adalah sama. Jarak antara titik tersebut ke garis dan titik tersebut ke titik fokus ini adalah sama. Misal ini garis D for directris, D for directris. Nah, begitu pula berlaku pada titik puncak. Misal titik puncak tersebut ada di A, B. Maka ini adalah A dan ini adalah B. Putus. Nah, sehingga ini jarak antara P ke F dan P ke garis ini adalah sama. Misalkan jaraknya adalah P sebagai parameter, maka koordinat F sendiri adalah A plus P
koma B karena masih sejajar dengan titik P di B. Lalu untuk persamaan garis direktrisnya adalah X sama dengan A min P. A min P jadi segini. A min P jadi segini. Sehingga untuk persamaan dari parabola dengan puncak A, B adalah bisa kita hapus untuk definisinya. Nah, untuk persamaan parabola karena jarak antara titik E ke titik F dan titik E ke satu titik yang ada di garis ini, garis direktris adalah sama, maka pasti akan menggunakan tanda hubung sama dengan. Ini adalah titik E dan titik F, jarak antara titik E ke titik F, dan ini adalah jarak titik E ke garis bisentris, misalkan Q. Sehingga ini bisa kita tulis X min A plus P kita kurung kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan X min A plus P. Sehingga kita kuadratkan kedua ruas menjadi X, ini kita asosiatifkan X min A plus ini menjadi min P, kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan X min A plus P kuadrat. Ini kita jabarkan kuadrat dan kuadratnya ini, sehingga ini adalah X kuadrat min 2P X min A plus P kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan maaf, X kuadrat plus 2P X min A plus P kuadrat sehingga ini bisa kita coreng X kuadrat dengan X kuadrat, P
kuadrat dengan P kuadrat, sehingga tersisa di sini adalah Y min B kuadrat sama dengan, ini kita kasih ke sana jadi 2P, kita tulis saja 2P X min A ditambah 2P X min A, sehingga Y min B kuadrat adalah 4P X min A. Dengan parabola membentuk atau membuka ke kanan. Lantas bagaimana persamaan dari parabola yang membuka ke kiri? Analog betul dengan cara yang di atas, sehingga didapat bahwa Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A. Ini adalah ke kiri. Lalu apabila parabola tersebut membentuk ke atas, maka analog juga, sehingga didapat 4P Y min B. Ini membuka ke atas. Lalu analog betul lagi bila membuka ke bawah, itu akan membentuk persamaan X min A kuadrat sama dengan min 4P Y min B. Seperti ini. Lalu untuk membahas contoh soal, kita hapus terlebih dahulu papan tulisnya. Untuk contoh soal, di mana tertulis dengan titik puncaknya P di 4,3 dan F di 4,4. Maka pertama-tama kita gambar dulu parabolanya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Lalu pada titik 4, kita misalkan di situ, di sini ini adalah 3, ini 2, misal. Nah, maka ordinat titik P atau puncaknya adalah di sini 4,3 dan titik F-nya adalah di sini dengan 4,4. Ini kita tulis F dan ini kita tulis P. Maka parabola tersebut akan membentuk ring seperti ini. Persamaan yang tadi yang sudah kita hapus, yang membuka ke atas, yaitu
X min A kuadrat sama dengan 4B Y min B. Nah, A-nya adalah ini A, ini B. Maka dan ini adalah A plus P, mohon maaf salah. Ini adalah A, B plus P. Yang mana berarti A-nya adalah 4, B-nya adalah 3, dan P-nya adalah 1. Sehingga ketika B plus P, 3 plus 1 sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus ini, sehingga ini adalah X min 4 kuadrat sama dengan 4 kali 1 Y min B. Y min B nya adalah 3. Ini kita jabarkan sehingga X kuadrat min 8X plus 4 kuadrat atau gak apa-apa, kita ginikan dulu, sama dengan 4 kali Y min 3. Ini kita puing sehingga X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 4Y min 4 kali 3. Itu berarti X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 4Y min 12. Kurangi dengan 4Y min 12 sehingga menjadi X kuadrat min 8X plus 16 min 4Y min plus 12 sama dengan 0. Lalu ini kita tambahkan sehingga X kuadrat min 8X plus min 4Y dulu, min 4Y plus 28 sama dengan 0. Sehingga bisa kita jadikan X min 4 kuadrat sama dengan 4Y min 3 adalah persamaan dari parabola yang dimaksud atau yang dicari. Poin yang C yaitu persamaan garis singgung yang menyinggung parabola jika diketahui gradiennya. Maka semisal di X, Y ini ada sebuah parabola yang dimana itu menyinggung ada sebuah parabola yang disinggung oleh sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, dan ini parabola yang membuka ke kanan, berarti
persamaan dari parabolanya adalah y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Nah, syarat dari apakah garis tersebut itu menyinggung ataukah memotong ataukah lepas itu dapat ditentukan dengan nilai diskriminannya. Ketika D, diskriminan dari garis tersebut itu sama dengan 0, maka garis tersebut itu akan menyinggung lalu ketika diskriminan tersebut itu kurang dari 0, maka garis tersebut itu akan lepas atau jauh dari parabola. Dan ketika diskriminan itu lebih dari 0, maka akan memotong parabola tersebut. Dan tentunya ada dua titik perpotongannya. Lalu karena kita mempunyai dua persamaan garis dan parabola, kita tulis di sini. Kita pakai yang hitam aja. Y min b kuadrat sama dengan 4p x min a, dan kita juga punya y y sama dengan mx plus c. Kita mempunyai dua ini. Nah, kita akan ubah agar kita bisa memasukkan. Kita ubah ke bentuk x sama dengan, kita ubah bentuk dari ini persamaan garisnya. X sama dengan, berarti ini ke sini y min c per m. Nah, kita substitusikan ke y min b nya lagi, sehingga y min b kuadrat sama dengan 4p, x nya adalah y min c per m, y min c per m min a nya ketinggalan. Nah, karena garis tersebut adalah menyinggung, maka kita pastikan adalah sama dengan 0. Lalu ini kedua ruas kita kalikan dengan m, sehingga ini nanti dulu saja. Kedua ruas kita kalikan dengan m, yaitu m y min b kuadrat, y min b kuadrat, atau langsung saja kita kali dan kita jabarkan si kuadratnya ini. Jadinya m y kuadrat min 2mby, agak geser, m y kuadrat min 2mby plus b kali m plus mb kuadrat sama dengan 4p, ini kita puing 4py min 4pc min 4pam, karena kita kalikan m. Lalu ini berarti langsung saja ya, punya MY P MY. Lalu kedua ruas dikurangi
4 PY min 4 PC min 4 PAM. Ini menjadi MY kuadrat min 2 MBY plus MB kuadrat min 4 PY plus 4 PC plus 4 PAM sama dengan 0. Sehingga bisa kita percantik menjadi MY kuadrat min 2 MB plus 4 P, jadi min 2 MB min 4 P Y plus MB kuadrat plus 4 PC plus 4 PAM sama dengan 0. Nah, kita balik lagi ke diskriminan. Jadi ketika diskriminannya 0, maka D sama dengan B kuadrat min 4 AC sama dengan 0 karena menyinggung. Lanjut, B-nya adalah, kita tandain dulu, B-nya adalah ini, A-nya adalah ini M, dan C-nya adalah sejauh ini, itu adalah C. Lalu kita masukkan nilai B kuadratnya, yaitu 2MB plus 4P kuadrat min 4A nya adalah M, C nya adalah MB kuadrat plus 4PC plus 4 PAM PAM sama dengan 0. Lalu kita kuadratkan si ininya menjadi 4 M kuadrat B kuadrat, karena MB nya juga dikuadratkan, 4M kuadrat B kuadrat plus 16 M kuadrat MBP plus 16 P kuadrat min, ini kita puing-puing menjadi min 4 M kuadrat B kuadrat plus 4 P MPC, biar cantik, MPC 4M kuadrat B kuadrat plus 16 MBP plus 16 P kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat min min 16 MPC min 16 PAM kuadrat sama dengan 0. Wow, panjang nyoy. Lalu ini bisa kita coret ini. Lalu MBPP kuadrat, hanya itu yang bisa kita coret. Lanjut. Jadi ini adalah 16 MBP plus 16 P kuadrat min 16 MPC min 16 PAM kuadrat sama dengan 0.
bagi 16 jadinya MBP sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan 16P, sehingga ini sisa MB plus P min MC min AM kuadrat sama dengan 0. Lalu kita kasih MC-nya di sini sama dengan MB plus P min AM kuadrat, sehingga C-nya adalah MB plus P min AM kuadrat per M itu adalah nilai si C atau si konstantanya ini. Lalu kita substitusikan lagi ke lalu kita substitusi dari diperoleh nilai C, maka akan kita substitusikan ke Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Kita substitusikan. Y sama dengan MX plus C-nya adalah MB plus P min AM kuadrat per M. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan M lagi. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan M lagi, yaitu MY sama dengan MX lalu kedua ruas kita kalikan dengan M, yaitu MY sama dengan M kuadrat X plus lalu kedua ruas kita kalikan dengan M, sehingga MY M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat. Lalu kita kurangi dengan MB, sehingga MY min MB sama dengan M kuadrat X plus P min AM kuadrat, seperti ini. Lalu kita kurangi dengan MB, jadinya MY min MB sama dengan M kuadrat X plus P min
M kuadrat. Lalu M-nya kita kan jadinya Y min B kali M sama dengan ininya M kuadrat X min A plus P. M kuadratnya kan sama-sama punya X min A plus P. Lalu kedua ruas kita bagi dengan M lagi, sehingga Y min B sama dengan M X min A plus P min M. Sehingga ini adalah persamaan garis singgung yang membuka ke kanan Lantas bagaimana bila parabola tersebut membuka ke kiri, atas, atau bawah? Maka analog betul, sehingga Y min B sama dengan M X min A min P per M adalah persamaan garis singgung jika parabola membentuk ke kiri. Lalu bila membuka ke kanan berarti Y min E ke atas. Bila parabola tersebut membuka ke atas, maka Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat kali P. Dan kalau membuka ke bawah, maka kebalikannya, Y min B. Ini adalah persamaan garis singgung yang menyinggung parabola jika parabola tersebut menghadap ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Maka kita dapat mengerjakan contoh soal, di mana contoh soal tersebut adalah persamaan gradiennya adalah 3 dan persamaan parabolanya adalah X plus 5 kuadrat sama dengan 8Y min 2. Maka parabola tersebut persamaannya sama seperti persamaan parabola yang menghadap ke atas atau yang membuka ke atas, dengan A sama dengan A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, dan P-nya adalah 8 dibagi 4. P-nya adalah 2. Lalu kita masukkan ke persamaan yang ada di sini yang membuka ke atas, sehingga didapat Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat P. Ini dapat kita hapus. P-nya adalah 2, M-nya adalah 3, X min A-nya adalah 5. Lalu kita kurangi dengan M kuadrat, berarti 3 kuadrat, dan P-nya adalah 2 dikali dengan 2. Lalu ini kita Y sama dengan 3X plus 5, berarti 3X plus 15 min 9 kali 2 berarti min 18. Lalu kita tambahkan dengan ini sama dengan 3X
15 min 18 plus 2 berarti minus 1. Maka ini adalah persamaan garis singgungnya. Persinggung. Nah, garis singgung. Garis singgung. Nah, tapi yang ditanyakan adalah titik singgung. Maka kita substitusikan ini ke persamaan ini, sehingga x plus 5 kuadrat sama dengan 8. Y nya kita masukkan 3x min 1 min 2 begini, sehingga ini bisa kita kuadratkan. X kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan 8 dikali 3x min 3. Ini langsung saja kita tulis bahwa ini 3x ini berarti ini segini, ini berarti 3x kecampur 3x min 3 kecampur. Oh. 3x min 3, sehingga 38 dikali 3x min 3 ini langsung saja kita tulis, itu berarti 24x min 24. Nah, ini kita kurangi dengan 24x min 24, sehingga x kuadrat plus 10x plus 25 dikurangi 24x min plus 24 sama dengan 0. Lalu ini bisa kita kurangkan, sehingga x kuadrat min 14x plus 49 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita pakai pemfaktoran yang gini, sama dengan 0. Berarti ini adalah x min 7, ini adalah x min 7, atau bisa kita tulis ini adalah x min 7 kuadrat sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 7. Nah, ketika x-nya 7, kita masukkan ke persamaan yang garis singgung tadi. X-nya adalah 7. Jadi kita substitusi 3x min 1 dengan x-nya adalah 7 min 1. 21 dikurangi 1 berarti itu 20, sehingga titik singgungnya adalah 7,20. Ini adalah koordinat titik singgungnya.
Nah, untuk soal latihan yang relate dengan pembahasan pada video kali ini adalah soal latihan nomor 1 poin C dan soal latihan nomor 3 pada halaman 114. Kita tulis pada soal nomor 1, puncak adalah 0,0 dan fokus adalah 0,-3. Parabola, tanda tanya. Kita disuruh mencari persamaan parabolanya. Nah, pertama kita gambar terlebih dahulu agar kita tahu parabola ini itu menghadap kemana. Maka ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, dimana ini adalah titik puncak, dan 0,-3 ini adalah titik fokusnya. Maka parabola tersebut akan membentuk nih. Nah, ini adalah titik F dan ini adalah titik P. 0,0, 0,-3. Maka berarti karena jaraknya adalah -3, maka kesananya adalah 3. Ini adalah garis direktrisnya. Maka gambarnya akan seperti ini, yang berarti parabolanya itu menghadap ke bawah. Berarti kita masukkan ke persamaan yang menghadap ke bawah, yaitu X min A kuadrat sama dengan min 4 P Y min B. Dengan A adalah ini titik puncaknya, berarti ini adalah 0 kuadrat sama dengan min 4. P nya parameternya adalah 3. Ini kan B plus P. B nya adalah 0 plus -3, sehingga P nya adalah P nya adalah 3, sehingga kita masukkan 3 Y min B, B nya adalah 0. Maka bisa kita langsung X kuadrat sama dengan min 12 Y. Ini adalah persamaan parabolanya. Lalu untuk soal yang nomor 3, carilah persamaan garis singgung parabola. Kita pakai yang biru. Baik, soal selanjutnya yang relevan dengan poin B dan poin C adalah soal nomor 3, di mana carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan min 2, M sama dengan min 2. Lalu fokusnya adalah 0,0 dan puncaknya adalah 3,0. Maka gambar dari grafik parabolanya adalah
ini 3,0, yang mana itu titik puncak. Lalu ini ada 0,0, yang mana itu titik fokus. Maka parabola tersebut akan membuat grafik yang seperti ini. Yang mana itu parabolanya akan membuka ke kiri. Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Nah, kita bisa tulis informasi dari sini. A sama dengan 3, B sama dengan 0, dan P sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke persamaan yang menghadap ke kiri. Berarti itu Y min B sama dengan M, X min A ini sama dengan min P per M. Berarti itu Y min 0, M nya min 2, X min A nya adalah 3, P nya 3 per M nya min 2. Sehingga berarti Y sama dengan min 2X plus 6 ditambah 3 per 2, yaitu Y sama dengan min 2X plus 15 per 2. Agar bagus, maka Y sama dengan 2X min 15 per 2. Maka ini adalah jawaban untuk yang nomor 3. Baik, segitu saja pembahasan tentang parabola pada poin B dan poin C, serta soal latihan yang relevan terhadap poin B dan poin C. Kurang lebihnya apabila saya ada kesalahan dalam berucap ataupun kesalahan dalam menjawab ataupun kesalahan yang lainnya yang pernah atau sudah atau yang akan saya lakukan dan yang sedang saya lakukan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.